Assalamualaikum sobat dan sahabat, salam satu hobi ya. Oke, ini dalam kesempatan kali ini saya akan berbagi ya. Ini piston ya. Ini blade 125 ya. Nah, saya akan berbagi tip ya, memasang ring piston yang benar, standar operasional prosedurnya ya. Nah, oke sobat dan sahabat ya, saya udah buka ya, ini partnya, spare partnya ya. Nah sobat dan sahabat ya, supaya tidak salah, ini harus diperhatikan ya. Di sini ada tanda top ya. Nah, karena ini ponnya kecil sobat, nah ada tertera ya, kelihatan nih. Nah ini ada N ya. Nah ini yang ada kode N ini ya, itu harus menghadap atas ya, atasnya piston ya. Nah, kemudian ini ring kompresi 1, karena ada perbedaan ya di bagian champernya tuh ya, champer ini. Nah, tujuannya apa? Ketika naik ke atas dia membuat kompresi, tapi ketika dia turun ke bawah setelah dipasang di piston, dia mengikis oli yang nempel pada dinding silinder. Kemudian juga di ring kompresi 2-nya. Nah, di ring kompresi 2-nya juga sama ya. Ini ada tandanya N ya. N, tertera N ya, N. Nah, itu nggak boleh kebalik, nggak boleh berada di bawah, harus di atas ya. Nah, karena ya lihat aja permukaannya ya. Nah, seperti ini. Dia memiliki champer yang berbeda ya. Tuh. Intinya apa? Ketika dia bergerak ke atas setelah dipasang pada pistonnya ya. Setelah dipasang pada pistonnya ini ya. Berarti dia membuat kompresi, dan ketika turun ya, dia mengikis oli ya. Nah, kemudian kalau ring expander ya, ring expander yang ini tidak ada kode ya, jadi boleh bolak-balik ya. Nah, bagaimana cara memasangnya ya? Kita akan pasang dulu ring expander ya. Ring expander ini ya, ini kan ring olinya ya, kita pasangkan dulu ya di ketiga ini ya. Nah, nanti ya, oke, jangan sampai menumpang ya sambungannya ya. Nah, jangan sampai menumpang. Nah, seperti ini.
Nah, pasnya seperti ini ya. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita pasang yang ring expander bagian bawah ya. Nah, kita pasangkan kepada alurnya ya. Nah, jangan sampai melintas ke bagian alur tengah. Nah, posisinya seperti ini ya. Kemudian ring yang expander yang bagian atasnya ya. Nah, usahakan sobat dan sahabat ya, ini tepinya jangan sampai segaris ya, supaya pada saat mengikis oli ya, pada saat turun atau menaikkan oli, pada saat naik dari TMB ke TMA tidak terjadi kebocoran ya, tidak terjadi kebocoran. Nah, ini kan tepinya yang ini ya. Kemudian kita bagi, karena ini 360, kita bagi, pasangkan seperti ini, kita putar. Nah, pelan-pelan ya, karena ini lentur, jangan sampai melintas. Nah, oke ya, bisa terlihat ya. Nanti kita susun pembagiannya seperti ini ya. Nah ya, nah kemudian ring kompresi 2 ya, ring kompresi 2, ingat yang ada tanda N. Nah, ini N, jangan sampai berada di posisi begini, karena chamfer ringnya berbeda ya, untuk membuat kompresi dan mengikis oli ketika dia turun. Nah, kita akan pasangkan yang ada kodenya di atas ya, yang ada kodenya di atas ya. Oke, kita cek dulu boleh gini ya. Nah, longgar enggak ya, karena nanti kan SOP-nya itu ini ada standar ukurannya ya, toleransinya. Kalau kita ukur pakai puller ya, masukkan selipan gini, itu kalau masih baru ya, itu toleransinya ya 0,1 lah ya. Nah ya, oke sobat ya, saya kasih tahu dulu ya, untuk mengetes ring ini bagus atau tidaknya pada silinder ya, kita cek di silindernya sobat ya. Ini kan STD ya, STD. Nah, kita masukkan seperti ini. Nah, oke. Nah, ratakan permukaannya ya, atau dorong pakai piston. Nah, seperti ini, seperti ini. Oke. Nah, sobat bisa lihat ya, tepi sambungannya yang ini nih, tepi sambungannya tuh. Nah, segini ya. Nah, segini. Ini diperkirakan tepi sambungannya 0,5. Tapi kalau dia renggang, yang ini renggang ya, itu pasti tidak akan mendapatkan kompresi ya, karena nanti kebocoran itu ada di sini ya, ada di tepi ini. Nah ya,
Nah, ada di tepi ini nih ya. Jadi ini masih karena baru, masih layak pakai ya. Nah, kenapa tidak boleh segaris? Supaya tidak terjadi kebocoran kompresi. Oke, kita pasangkan ya ke ringnya. Nah, jadi cara mengetes ring pada silindernya seperti tadi ya sobat ya. Tuh, ingat yang ada huruf N yang ada huruf N nya ini ya. Nah, ini yang ada huruf N nya itu harus di atas ya sobat ya. Nah, harus di atas. Tadi kan udah dicek ya. Nah, ini hati-hati sobat ya, kalau nggak ada alatnya kan, alatnya itu kan kalau motor itu kan ringan ya, kalau alatnya itu kompresor pegas ring ya. Nah, ini cukup 2 jari tekan, nah seperti ini. Nah, masuk dulu di ring kompresi 1, tapi hati-hati jangan terlalu mengeluarkan tenaga, nanti bisa patah ya, patah. Dengan jari kuku ya. Kemudian nah seperti ini ya, kita geser. Nah, udah geser seperti ini ya. Oke, kemudian yang ini tinggal karena ini kan masih di tempat ke 1 ya, tinggal tahan lagi. Nah, kita geser pelan-pelan ya, supaya apa, supaya pindah ya, supaya pindah ke ring kedua ya. Ini harus ekstra hati-hati, artinya jangan sampai patah ya. Kalau patah kan sayang, beli lagi. Nah, ini udah masuk ya. Oke, udah masuk ya. Nih, pastikan ya bisa diputar lancar ya. Nanti terakhir kita bagaimana cara membaginya ya, supaya menghasilkan kompresi yang bagus ya. Oke, kemudian ring yang kompresi 1 ya, sama kode. Perhatikan kode, supaya terlihat ada kode N ya, N. Nah, ini ya untuk pemula ya. Nah, ini harus di atas, jangan sampai salah. Nanti kalau salah rugi, percuma ganti ring tapi nggak ada kompresi ya. Oke, kita nah di atas ya, di atas tuh, di atas seperti ini ya. Nah, sobat dan sahabat ya, ini jarang sekali, artinya tanda top ini diperhatikan ya, tanda top ini diperhatikan ya. Nah, oke. Nah, ini pastikan seperti ini. Nah, rumusnya sobat dan sahabat ya, 360, karena nanti tadi pada saat live ada yang nanyakan ya. Nah, 360, perhatikan ini kan up-nya ada di atas di sini. Ini kode top ya, jangan sampai di bawah, sama di atas nanti posisinya begini ya, kan miring kan, begini nih kan miring. Oke ya. Nah, karena ini permukaan
span pistonnya itu lebar ya, nah maka kita bagi ya. Nah ini jangan sampai posisinya di sini ya. Oke, kita bagi di ujung sini, perhatikan. Nah saya kasih spidol ya, kita spidol. Ini ring nomor 1 ya. Kemudian mau searah jarum jam boleh. Ini di sini ring nomor 3, nomor 2. Ini nomor 2 ya. Kemudian di sini nanti ini ring oli nomor 3. Jadi kalau kita gambar ini 360 dibagi 3 menjadi segitiga sama kaki ya. Nah jadi tidak bocor ya, karena ketika kompresi, pada saat kompresi ada tadi kan celahnya sudah lihat ya, 0,1 ya clearance ya, itu ke sini turun ya. Misalkan nomor 1 di sini nih, saya urutkan dulu ya. Tepinya, nah ini misalkan 1 ya di sini. Nah di sini 1, ketika dia naik karena kan nanti 0,1 ya. Nah si gas itu keliling dulu mencari celah, set ya, turun dulu mencari celah. Nah ke sini, maka yang ini ring nomor 2 tepi sambungannya ya, kita cari sambungannya. Nah ini sambungannya ya, kita putar ya, kan di sini berarti posisi di sini. Nah oke, berarti posisinya di sini. Jadi ketika bocor di sini, si gas dia akan mutar dulu ya. Nah pada saat memutar ini kan sudah terjadi pergerakan dari TMB menuju TMA, jadi nggak sempat bocor ya. Jadi tujuannya kita membagi ring itu supaya tidak bocor dan hasil kompresinya maksimal ya sobat dan sahabat ya. Mudah-mudahan video ini ya. Nah untuk ring expandernya ya, kita urutkan di ketiga ya. Nah lihat, perhatikan, tidak segaris ya, tidak segaris ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk SOP memasang ring piston ya. Apabila video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, share, dan bagikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.